Ini progress. Ya, cek. Cek, 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 cek. Aman ya, aman ya. Alhamdulillah. Udah pada sholat zuhur belum nih adik-adik? Mana tadi Kavin yang katanya habis sholat? Udah ya, gue share screen nih, izin. Loh, keluar. Bentar, bentar, bentar. Oke, kelihatan kan? Mantap, mantap gak tuh? Ini pada ngomongin monyet nih, astaga, nggak boleh gitu ya teman-teman. Parah nih Naurah nih sama Starboy ini ngomongin monyet-monyet mulu. Ya, eh jadi hari ini kita akan bahas pedosfer, di mana pedosfer ini pada dasarnya masih dalam ruang lingkup materi litosfer gitu. Jadi dia masih apa bisa dibilang adiknya litosfer lah gitu. Kenapa bisa dibilang gitu? Ada yang tahu? Ini mungkin gue jelasin waktu itu di pertemuan struktur batuan gitu. Kenapa pedosfer masih dalam ruang lingkup litosfer? Kenapa? Coba Naurah, kenapa Nau? Siapa gitu? Siapa? Nafis nih. Senior nih, Senpai, Nafis. Kenapa Naf? Kenapa pedosfer masih dalam ruang lingkup litosfer gitu? Oh, lagi makan mie ya udah, nggak apa-apa, gue yang jelasin aja. Ya, jadi ini sebenarnya lanjutan dari litosfer. Sebelumnya kita udah belajar tentang endogen, bukan kita ya, tapi sama Kadela kalian. Terus juga kalian udah belajar eksogen. Nah, sekarang kita belajar pedosfer. Kenapa?
pedosfer masih dalam satu ruang lingkup litosfer. Ini ada yang jawab nih. Litosfer kan ngebahas bumi, pedosfer ngebahas tanah. Tanah kan masih masuk unsur bumi. Kurang tepat sih, tapi udah 50% benar. Ya, karena kan kalau kita ngomongin litosfer ya, kalau kalian masih ingat, litosfer itu dia ngomongin seputar kondisi pada struktur litosfer gitu, dalam struktur bumi atau lapisan batuan gitu. Di mana yang namanya batuan itu dia melakukan transformasi kan, melakukan siklus gitu. Mulai dari dia awalnya masih dari magma gitu, kemudian berubah jadi batu, kemudian setelah proses panjang terkena sinar matahari, terus terkikis sama air hujan, terkikis sama angin, apalagi terkikis sama naurah gitu misalkan. Waktu masih kecil ngancurin batu kan gitu. Atau enggak Starboy masih kecil suka gigit batu, lama-lama batunya itu hancur jadi ukuran yang lebih kecil sampai nanti dia menyatu dengan tanah. Itu yang disebut dengan pedosfer. Jadi kenapa dia masih dalam ruang lingkup litosfer? Karena sebenarnya dia batuan, cuma dalam siklusnya dia lagi menjadi tanah gitu. Karena kan nanti dia bakal berubah lagi kan. Si tanah ini ketika dia terendapkan di suatu tempat, kalau kalian masih ingat nih, ketika dia terendapkan di suatu tempat, kemudian dia terjadi proses compaction. Ingat gak? Compaction atau proses penyatuan gitu antara satu batu dengan batu lainnya atau antara satu sedimen dengan sedimen lainnya gitu, penyatuan. Di mana nanti membentuk batu sedimen gitu, batuan sedimen kayak batu konglomerat kalau kalian masih ingat. Ada batu gamping, di mana batu gamping itu mengendapnya bareng sama kerangka-kerangka hewan laut gitu kayak kerang, apalagi keong racun gitu. Keong-keongan ya. Terus ya dan teman-temannya gitu. Itu batu sedimen. Makanya dia sebenarnya si pedosfer masih masuk ke dalam ruang lingkup litosfer. Karena pada dasarnya dia batuan gitu. Cuma emang dalam siklusnya dia sedang menjadi tanah. Karena kan nanti ketika dia jadi batu sedimen nih, si tanah-tanah ini mengendap ya. Dia lama-lama bisa terkena pressure, tekanan dan akhirnya nanti bisa berubah lagi gitu jadi batuan metamorf dan kemudian nanti ya dia melting lagi gitu atau meleleh gitu jadi magma lagi. Terus terjadi siklus gitu. Bedanya apa? Bedanya si pedosfer ini dia letaknya ada di lapisan paling atas, di lapisan litosfer paling atas. Ingat gak litosfer itu terdiri dari apa aja? Litosfer itu kan sederhananya gini. Dia itu terdiri dari crust. Apa crust? Iya, kerak bumi kan. Terus juga dia terdiri dari upper mantle gitu atau bagian atas mantel bumi yang relatif keras karena belum mencapai titik beku. Sama sebenarnya di bagian atasnya lagi si litosfer itu ada apa? Ada tanah ya. Ya, di bagian atasnya ini dia ada tanah atau dia yang menyelimuti si kerasnya ini. Walaupun kalau kita ngomongin litosfer, enggak semua wilayah itu ada pedosfernya, iya enggak? Atau ada tanahnya tuh enggak semuanya ada tanah gitu. Misalkan apa? Misalkan dasar laut itu kan dia langsung batuan induk kan, bagian bawahnya atau bedrock gitu. Terus misalkan mana lagi nih yang dia nggak ada tanahnya? Misalkan pegunungan gitu, dataran tinggi Jaya Wijaya. Itu kan puncak-puncaknya atau bagian atasnya itu ditutupi sama salju dan di bawahnya itu langsung lapisan batuan induk atau bedrock. Apalagi misalkan daerah perbukitan terutama yang tingkat topografinya itu curam gitu. Biasanya lapisan tanahnya itu enggak ada atau bahkan sangat tipis. Jadi kalau kita ngomongin litosfer itu enggak semua wilayah ada pedosfernya di bagian atas. Terutama yang ada pedosfernya ya. Kalau kita ngomongin tanah, tanah itu banyaknya di mana tanah, teman-teman? Tanah. Keinget Minecraft ya Allah. Di sawah, betul.
Di mana lagi? Yang coba dong yang apa yang keren gitu jawabnya. Selain sawah gitu, di kuburan. Itu tempat ya. Coba kalian ngomongin secara apa namanya? Secara spasial gitu. Wilayah mana yang secara luas itu banyak ada tanahnya gitu. Hut Ya, nah ini benar nih, Mita. Ini jawaban yang gue tunggu. Nafaura, benar. Jadi yang namanya tanah itu paling banyak atau persebarannya pasti di dataran rendah. Kenapa dataran rendah? Karena di dataran rendah itu dia apa namanya kecepatan airnya rendah atau aliran airnya tenang. Akhirnya banyak terjadi penumpukan. Terus juga di dataran rendah anginnya juga chill gitu. Anginnya juga santuy, nggak kenceng-kenceng banget kayak di dataran tinggi. Akhirnya apa? Di dataran rendah. Ya, pasir-pasir atau debu-debu itu ngumpul di situ gitu, di dataran rendah. Ya, biasanya di daerah pesisir, terus di daerah lembah ya. Ini belum ada yang jawab lembah nih. Ya, selain dataran rendah ada lembah juga. Jadi lembah di antara gunung gitu ya. Terus ya daerah yang apa namanya? Lebih enak sih disebut peneplain sih juga kadang. Aduh, warnanya. Peneplain. Ya, peneplain juga sama. Peneplain itu dia wilayah yang relatif datar gitu. Wilayah yang relatif datar gitu. Nggak ada perbukitan, nggak ada apa. Ya gitu teman-teman ya, terkait dengan apa itu pedosfer. Jadi pedosfer itu sederhananya dia lapisan tanah yang menyusun lapisan teratas litosfer gitu teman-teman. Dan itu juga apa setiap wilayah pasti punya karakteristik beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan lu waktu masih kecil ada yang sering main tanah gitu, itu pasti ada tanah yang karakteristiknya beda. Misalkan ketika lu lagi mau mancing nih Bintang, ketika lu mau mancing, lu biasanya nyari apa namanya nyari cacing itu di tempat-tempat yang relatif lembab gitu. Terus juga ketika lu mau main bola, lu nyari tanah atau permukaannya itu yang relatif apa namanya kering gitu, agak gersang, bukan tanah-tanah kayak apa namanya kayak sawah. Nggak mungkin kan main bola di atas sawah. Itu karena emang setiap tanah punya sifat fisik, sifat organik itu yang berbeda-beda. Itu yang bakal kita bahas hari ini. Betul, nyari di bawah pohon pisang gitu. Iya, di bawah pohon pisang benar. Terus di sekitaran sawah tuh banyak. Di sekitaran got itu banyak. Itu namanya sifat organik tanah ya. Sifat organik di sini maksudnya dia apa namanya kandungan biologis atau organisme yang ada di dalam tanah atau di sekitar tanah gitu. Tanah merah enak buat main bola, ya gitu ya. Beda-beda emang setiap tanah karakteristiknya. Ketika lo mau ngebangun rumah juga apa namanya ya struktur tanahnya itu juga apa namanya yang relatif lebih solid gitu. Agregat tanahnya lebih apa namanya lebih kuat dibandingkan dengan tanah-tanah lembek. Walaupun sekarang apa namanya udah bisa diuruk ya. Ada yang tahu diuruk nggak? Diuruk. Gue biasanya nyebutnya diuruk. Diuruk tuh ditaikin, bener. Ditimpa, bener. Tapi itu juga sebenarnya apa namanya dalam metode konservasi lahan ya itu bisa disebut reklamasi juga. Jadi nambahin tanah lah gitu ibaratnya di wilayah yang mungkin cekungan atau di wilayah yang dulunya bekas lubang apa namanya tambang gitu, yang dulunya bekas bencana ditutup pakai tanah biar lebih tinggi, itu juga bisa disebut reklamasi. Nambahin tanah gitu. Itu salah satu metode um, fisik atau metode mekanik dalam konservasi tanah. Ya gitu ya. Nah, terus ketika kita ngomongin tanah nih, ini gue lupa ngejelasin dikit di awal, di mana pedosfer itu asal katanya dari pedon. Aduh, ketebelan adik-adik. Ya, pedon itu artinya tanah. Gitu. Terus ini nih, apa namanya? Ya, kalau kita ngomongin tanah, tanah itu secara struktur atau secara fraksi kadang juga disebut fraksi tanah. Itu ada 3. Ada pasir, debu, dan liat. Bedanya apa nih? Pasir, debu, dan liat. Jadi apa namanya? Lapisan teratas ini
ketika dia mengalami erosi batuan ya maksudnya, itu terkikis dan menjadi tiga bentuk gitu atau tiga fraksi tanah. Ada pasir, debu, dan liat. Mungkin kalian sering dengar banget ngomongin pasir, debu. Misalkan lagi naik motor gitu. Ini paling sering terjadi nih. Lagi naik motor, aduh, kelilipan debu gitu. Terus kuli bangunan misalkan, aduh, kelilipan pasir. Abis macul gitu, misalkan abis ngambil pasir, dia garuk-garuk mata kan. Aduh, kelilipan pasir gitu. Kelilipan bebek nggak mungkin, Aura. Kelilipan cuan juga nggak mungkin. Ya, jadi fraksi tanah ini, pasir, debu, dan liat, itu menggambarkan ukuran dari si butiran tanahnya ini gitu. Jadi menggambarkan ukurannya, di mana pasir ini atau disebut juga apa? Sand ya, sand. Pasir ini atau sand. Waduh, ketebalan nih masih. Pasirnya atau sand dia ukurannya paling besar gitu, di mana ukurannya lebih dari 0,05 mm gitu. Jadi dia yang ukurannya paling besar. Nanti fraksi tanah ini dia bakal mempengaruhi tekstur tanah. Kita lanjut dulu. Kalau debu apa nih? Disebut juga debu, teman-teman. Iya, debu itu silt ya. Nah, kalau ini ukurannya 0,05 sampai yang paling kecil itu sekitar 0,02 ya gitu milimeter. Nah, kalau liat ini dia yang paling kecil gitu. Liat itu sebut juga clay. Ya, dia kurang dari 0,002. Ini nggak pernah keluar sih soal. Tapi yang harus kalian tahu ini adalah gambaran bahwa ketika batuan itu hancur, terkikis, itu dia bakalan berubah ukuran menjadi ukuran yang lebih kecil gitu. Tergantung dengan apa? Agen erosinya beda-beda. Misalkan apa? Misalkan angin. Ketika angin mengikis batu, itu biasanya dia bakal jadi ukuran sand ataupun silt gitu, pasir ataupun debu. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengikis lebih kecil lagi gitu. Berbeda dengan air, karena kan air itu sifatnya itu kontinu kan. Jadi dia terus terkikis, lama-lama bisa menjadi liat. Jadi setiap agen erosi itu dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan batuan dengan skala yang berbeda-beda gitu. Ya, karena kan kalau air itu dia sifatnya lebih destruktif kan. Ketika mengikis dia bakalan bisa lebih menghancurkan atau mengikis hingga bagian yang lebih kecil. Makanya kalau kalian misalkan nih siapa Nafis main ke daerah Jakarta Utara gitu. Main ke daerah mangrove gitu, ke daerah Priuk atau ke daerah Kapuk gitu, main ke mangrove, itu pasti lapisan tanah paling bawahnya di bawah mangrove itu pasti kumpulan tanah liat gitu. Di mana ukuran butirnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasir di lautan gitu, pasir di Ancol itu pasti lebih kecil. Kenapa? Karena air itu dia relatif lebih mengikis gitu. Atau enggak misalkan ya main ke ke sawah atau segala macam, ya lebih banyak clay-nya gitu. Kayak misalkan lahan-lahan pertanian itu banyak liatnya biasanya. Makanya biasanya sebelum mulai bertani itu dilakukan yang namanya apa? Pembajakan. Apa bajak? Bajak apa bajak? Bukan ngebajak ya. Bukan ngebajak yang Instagram orang dibajak, tapi pembajakan tanah gitu. Digemburin tujuan utamanya. Tujuan utamanya apa? Digemburin. Gue mau nanya nih. Tujuan utamanya digemburin tuh biar apa? Biar subur. Kurang tepat sih. biar biar tanahnya nggak padat. Ya, kalau tanahnya padat kenapa emang? Biar rata, biar nggak keras. Ya, masih 80% benar. Susah nanem, biar gampang nanem. Ya, udah mulai 90%.
Biar nggak debuan. Nah, iya tuh, gue tungguin tuh. Kata Hafiz tuh, biar airnya bisa masuk. Jadi tujuan apa namanya lahan-lahan pertanian, terutama sawah yang banyak tanah liatnya itu biar gembur. Tujuannya apa? Biar terjadi infiltrasi gitu, infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah. Karena kan ya tanah itu apa namanya komponen yang penting kan buat lahan pertanian, terutama tumbuhan-tumbuhan yang butuh banyak air gitu. Ya kalau kan gue tadi bilang begitu kan, ini udah 80%, berarti udah mengarah ke infiltrasi gitu kan. Terus bilang lagi biar nggak padat, itu udah makin tuh. Karena kan kalau padat itu susah masuk air kan. Ya baru kemudian si Hafiz apa namanya bilang biar gampang masuk air, walaupun nggak baku ya. Yang baku tuh air. Ya, ya Hafiz mungkin apa namanya sering ngebantu kakek gitu kalau lagi pulang kampung, mungkin ngebantu nyangkul, ngebantu apa nebar nebar benih gitu, misalkan pipis di lahan pertanian. Kakeknya lagi nanam, dia pipis gitu. Ya makasih Hafiz udah bantu jawab. Nebar benih. Terus ini nih ya, ini gua agak garisin ya karena apa bahasannya belum belum kita bahas nih yang sebelah kotak ini. Komponen penyusun tanah yang pertama dia ada bahan organik. Bahan organik ini dia mengacu sama organisme di tanah gitu. Organisme yang hidup di tanah, yang hidup di tanah. Misalkan apa? Ya, yang paling kita tahu pasti cacing gitu. Cacing besar Alaska. Apalagi selain cacing? Hmm, kutu. Gue nggak tahu sih kutu ada gak sih? Kutu tanah mungkin ya. Tapi yang gue tahu tuh ada gaang, serangga-serangga. Jadi ya biasanya yang hidup di apa namanya di dalam tanah itu organisme ya. Itu cacing, berarti kelompok apa? Kelompok Platyhelminthes kan? Kelompok Vermes gitu. Iya, kepencet. Berarti apa masuknya? Vermes kan? Atau yang kedua itu serangga biasanya. Atau yang disebut insekta gitu. Insekta. Iya, kelabang, siput. Siput juga iya sih. Tapi siput kan kagak nyampe masuk ke dalam tanah ya. Gitu. Benar-benar. Semua benar. Ada juga sih ya kelabang. Ya kurang lebih intinya bahan organik tanah itu eh, apa namanya kandungan organik di dalam tanah yang bersumber dari organisme yang hidup di tanah. Misalkan cacing dia melakukan proses ekskresi gitu atau buang di tanah atau buang buang air liur gitu di tanah. Pokoknya hasil ekskresi gitu atau pengeluaran zat-zat sisa si cacing itu. Atau juga serangga-serangga yang lain gitu, gaang kayak kelabang kayak kaki seribu kayak ya hasil ekskresinya dia itu sebut bahan organik. Termasuk juga apa? Termasuk juga ketika si hewan-hewan itu mati gitu dan menyatu sama tanah nantinya gitu. Itu bahan organik. Kalau bahan anorganik ada apa aja nih bahan anorganik? Berarti bahan yang nggak hidup kan? Atau bahan yang bukan makhluk hidup, di luar makhluk hidup. Kayak apa misalkan? Ya yang pasti itu mineral tanah itu sendiri. Apa mineral tanah kan sumbernya dari batu kan? Karena kan kalau kita ngomong apa namanya definisi batu ya, kalau kalian ingat definisi batu, jadi batuan itu mineral yang bersumber dari magma yang telah mengalami proses pembekuan. Makanya kan kalau kita ngomongin unsur hara tanah, yaitu mineral-mineral kayak misalkan silikat, terus apa namanya fero besi atau nikel, atau apa namanya mineral lainnya gitu. Ya, apa berarti mineral tanah yang pasti tuh ada air, ya enggak? Ada air ya dalam tanah. Terus apa lagi? Ya ada udara, ada abu, abu apa? Abu janda. Pestisida. Ya pokoknya tiga hal inilah. Mineral tanah ini dia mewakili apa namanya? Hujud apa disebutnya? Hujud padat di dalam tanah.
terus air itu mewakili apa namanya bahan cair di dalam tanah, sedangkan udara ini mewakili wujud gas di dalam tanah gitu. Jadi di dalam tanah tuh pasti ada ketiganya ini gitu. Ada mineral, ada air, ada udara gitu. Jadi enggak 100% padat juga gitu. Enggak 100% padat. Itu tergantung lagi sama apa namanya kondisi permukaan tanahnya gitu. Kayak misalkan tanah-tanah di dataran rendah kayak misalkan Jakarta itu relatif lebih padat gitu. Kenapa? Karena kandungan liatnya atau clay-nya itu lebih banyak. Misalkan gini, itu sebenarnya dipengaruhi sama tekstur tanah nantinya. Itu kita bahas di selanjutnya aja deh nih. Itu ya terkait dengan apa itu pedosfer, terus fraksi tanah, terus sama komponen penyusun tanah. Ada yang mau nanya gak sampai sini, teman-teman? Apa? Naurah nanya apa tuh? Jakarta dulu rawa rawa ya. Ya, ada lagi selain Naurah, ntar gue jawab. Apa itu humus? Jadi humus gini, nih Avicenna nanya nih. Namanya bagus ya Avicenna. Avicenna tuh nama baratnya Ibnu Sina ya. Avicenna. Kak, tanah-tanah yang ada di daerah gunung, apa itu bisa subur selain vulkanik sama bahan organik ya, anorganik? Tanah-tanah yang ada di daerah gunung itu bisa subur selain vulkanik sama bahan anorganik ya. Ya, udah 3 ya. Ya, kita jawab dulu gitu. Yang pertama humus. Jadi humus itu dia kandungan organik yang udah benar-benar nyatu sama tanah. Misalnya apa? Misalnya daun gugur gitu, daun jatuh. Terus ranting lepas dari pohonnya atau pohon-pohon yang udah mati. Nah, sisa-sisa tumbuhan itu lama-lama kan mengalami proses pembusukan kan di permukaan tanah, terus ketiban lagi sama apa namanya sama tanah yang baru hasil erosi, numpuk, akhirnya si tumbuhan yang udah busuk itu lama-lama hancur gitu dan menyatu sama tanah, itu disebut humus. Makanya tanah yang banyak mengandung apa namanya reruntuhan atau sisa-sisa pembusukan tanaman itu disebut tanah humus, atau kadang juga kalau dalam klasifikasi itu disebut tanah apa organosol. Jadi tanah yang banyak humusnya. Gitu. Pelapukan tumbuhan. Ya, tumbuhan itu bukan melapuk sih, tapi lebih ke ngegugurin daunnya. Kayak banyak sebab kenapa daun bisa gugur. Contohnya misalkan kayak di wilayah hutan musim. Kenapa misalkan pohon jati ngegugurin daunnya? Ya itu kan salah satunya buat mengurangi apa namanya kebutuhan air kan ketika musim kemarau, biar nggak banyak banget gitu butuh air dalam proses fotosintesisnya. Akhirnya dibuang-buangin tuh beberapa daunnya, menguning, lama-lama jatuh ke tanah gitu. Atau misalkan ranting, kenapa bisa jatuh? Ya bisa bisa karena kurang nutrisi, apalagi bisa karena ketiup angin, atau bisa karena misalkan si Adit manjat pohon jatuh, batangnya ikut hancur gitu. Ya pohon pinter, bukan pinter sih, tapi emang ya, itu bentuk adaptasi mereka gitu terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang ada. Karena kan adaptasi itu ada 3 kan. Oh, ini jadi agak manjang ya. Adaptasi itu ada 3. Ada yang gue lupa namanya. Fisiologi yang pertama, ada adaptasi fisiologi, ada adaptasi apa lagi? Morfologi, sama yang terakhir tuh adaptasi tingkah laku. Nah, kalau tingkah laku kayak apa? Misalkan kayak cicak ngebuntungin ekornya, itu adaptasi tingkah laku. Apalagi misalkan ya daun ngegugurin daunnya, itu adaptasi tingkah laku. Apa lagi? Anjing ngegonggong, ayam berkeok, itu tingkah laku. Putri malu itu tingkah laku. Kalau fisiologi apa? Fisiologi itu lebih ke fungsi-fungsi organ tubuhnya gitu. Yang apa namanya yang menyesuaikan sama kondisi lingkungan. Kayak misalkan apa namanya sapi punya apa namanya punya lambung ukurannya yang lebih besar dan ada 4 kompartemen gitu. Terus apalagi misalkan ya ukuran jantung seorang pelari gitu lebih besar daripada ukuran yang lain.
ukuran manusia yang lain gitu. Pokoknya fisiologi itu lebih ke organ dalam tubuhnya gitu. Sama kayak misalkan ada bakteri Escherichia coli kan di dalam usus kita. Kalau morfologi itu lebih ke bentuk gitu, bentuk luar tubuhnya. Kayak misalkan apa? Kayak misalkan ya kaktus, bentuk daunnya itu dalam wujud duri gitu. Itu adaptasi morfologi. Macam-macam itu namanya adaptasi. Mungkin kalau kalian yang belajar biologi ini udah lumayan paham gitu. Karena kalau di geografi ini sebenarnya dipelajarin juga tapi di materi biosfer atau materi makhluk hidup. Ya, autotomi apa. Kayak misalkan manusia nih, manusia kedinginan gitu. Adaptasi kita apa berarti? Bisa yang pertama ya, bisa suhu tubuh kita menyesuaikan gitu. Jadi tubuh kita memperoleh lebih banyak panas ketika lagi dingin. Itu berarti apa? Adaptasi adaptasi fisiologi kan. Terus ketika kedinginan kita nih pakai jaket, itu berarti adaptasi apa? Ya adaptasi tingkah laku. Itu adaptasi beda-beda emang. Atau enggak misalkan bentuk hidung, terus warna pupil mata itu sebenarnya juga salah satu bentuk adaptasi. Cuma gue agak-agak lupa fungsi lanjutannya tuh buat apa. Pokoknya setiap yang ada di tubuh kita itu salah satu bentuk adaptasi. Gitu. Hidung memerah, mata memerah. Ya gitu ya. Siapa lagi tadi yang nanya tuh? Wah, agak tenggelam ya. Kah tanah yang ada di daerah gunung, apa itu bisa subur? Selain vulkanik sama bahan anorganik. Ya, kalau tanah vulkanik, kenapa dia relatif subur? Suburnya itu berbeda ya. Jadi yang namanya subur itu enggak berarti semua tanaman bisa ditanam di situ gitu. Artinya subur itu ya pasti untuk tanaman-tanaman tertentu. Kayak misalkan kalau kita ngomongin vulkanik ya itu subur untuk perkebunan ataupun lahan-lahan pertanian. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tanah kapur atau tanah kapur itu subur gak? Sebagian orang kan bilang nggak subur gitu. Karena kita pandangannya terhadap lahan-lahan pertanian ataupun komoditas. Tapi di sisi lain, tanah kapur itu relatif subur buat pohon-pohon yang nggak banyak butuh air kayak jati misalkan gitu. Ya jadi sebenarnya pada dasarnya semua tanah itu selama dia dapat sinar matahari sama air dia bisa tumbuh gitu. Tapi yang membedakan ya varietas tanamannya yang bisa hidup. Karena kan setiap tanaman butuh unsur hara yang berbeda-beda kan. Itu. Apalagi nih yang nanya nih. Tenggelam. Jakarta dulu rawa ya? Ya. Jadi definisi Aku pakai lagi deh. Definisi rawa tuh tahu gak? Definisi rawa. Jadi rawa tuh gini. Rawa ini permukaan bumi nih, misalnya ini permukaan lah gitu, daratan. Nah, terus ada wilayah yang agak cekung dikit. Nih, cekung dikit misalkan kayak gini. Cekung dikit, lama-lama si cekungan ini dia kena air hujan, kena becekan lah gitu, lama-lama ngumpul di sini nih. Ngumpul menggenang, ngumpul, menggenang, terus kering, surut, tapi masih basah. Terus pas musim hujan dia jadi rawa lagi, terus musim kemarau dia kering lagi. Itu kenapa? Karena dia dataran rendah, intinya gitu. Rawa itu dataran rendah yang digenangi sama air gitu. Macam-macam rawa itu. Ada rawa pasang surut. Berarti itu dipengaruhinya sama pasang surut air laut. Ada rawa pinggir sungai, itu berarti dipengaruhi sama air sungai sama air hujan biasanya. Ada rawa apa lagi? Ada rawa pesisir, ya rawa pinggir laut, ya itu macam-macam rawa, tergantung sumber air yang bikin dia menggenang tuh apa gitu, itu rawa. Nah, kenapa di Jakarta itu bisa dibilang dulunya rawa? Bukan dulunya rawa sih, tapi banyak rawa di Jakarta. Kenapa? Karena daerah Jakarta itu banyak cekungan-cekungan kayak gini tadi gitu. Artinya apa? Misalkan nih, kalau kita ngomongin yang terkenal ya,
Yang terkenal misalkan rawa bebek di daerah sekitaran BKT, apa namanya, Jakarta Timur. Itu karena ini ya, misalkan dia daerahnya gini, aduh salah. Misalkan dia daerahnya datar, terus dia turun dikit aja, terus datar lagi. Nah, wilayah ini nih yang disebut dengan rawa gitu. Rawa-rawa karena dia apa, morfologinya atau topografinya agak cekung gitu. Tahu cekung nggak? Cekung tuh kayak mangkok. Rawa bebek. Tahu gak rawa bebek? Ada lagunya. Ya, baru mau gue omong. Ya, itu lagu tukang ojek pengkolan ya. Coba nyanyiin dong satu orang dong. Coba dong. Aduh. Ya, tuh ada yang nyanyiin tuh Anida. Tolong anterin saya ke jalan rawa bebek, ke teman pacar saya. Ke rumah pacar. Iya, rawa itu daerah yang dia agak dataran rendah, agak cakung, terus banyak air menggenang gitu. Kayak kenapa Jakarta banyak rawa? Karena banyak cekungan. Misalkan di Jakarta Barat aja nih ada rawa bebek, ada rawa bebek, ada rawa buaya, ada rawa belong, ada rawa lele, ada rawa bokor. Terus, aduh gua agak lupa kalau daerah Jakpus, Jaksel, Jaktim gua nggak apa. Rawa Itik, rawa gatel, termasuk ya kampus gua UNJ Rawamangun karena emang dulunya Rawamangun. Pokoknya ada yang ada rawa-rawanya tuh emang dulunya rawa. Kak, kenapa lumpur hisap bisa menghisap? Ya dia bukan berarti hidup ya, bukan berarti lumpur itu makhluk hidup. Tapi karena emang apa namanya, kandungan airnya tinggi, terus juga partikelnya itu relatif licin, ya karena banyak air juga, makanya agak naik itu juga susah gitu. Jadi karena apa namanya, karena kebangetan basah lah gitu. Dan struktur tanahnya itu struktur tanah yang si clay tadi, si liat tadi, makanya jadi agak licin, terus butirannya kecil-kecil, jadi agak susah naik gitu. Ya lanjut dulu ya. Ini udah mulai panjang pertanyaannya nih. Gua keep dulu gitu. Baru nanti gua buka lagi sesi pertanyaan di akhir. Ya lanjut. Sekarang kita masuk ke faktor pembentuk tanah. Yang pertama apa? Iklim. Kenapa iklim? Ya itu mungkin yang udah kalian bahas di apa namanya, di materi eksogen. Apa? Iklim. Ya kayak misalkan air hujan, apalagi misalkan. Wah, tebel bener. Apa misalkan ya hujan, terus apa lagi? Temperatur gitu. Apalagi unsur-unsur apa namanya? Unsur-unsur iklim. Ya kayak misalkan ada kelembaban atau humidity gitu. Nah, itu kan secara tidak langsung menghancurkan batuan kan? Iya nggak? Misalkan batu gitu. Ketika dia terkena panas, terkena hujan, lama-lama dia terkikis, lama-lama dia retak, terus lama-lama dia hancur gitu. Nah, ketika dia hancur, tertransportasikan lama-lama ya menjadi tanah gitu. Ini bisa dibilang ini faktor aktifnya sih. Dua ini dia faktor aktif. Maksudnya dia yang paling berperan gitu dibandingkan dengan bahan induk, topografi sama waktu. Jadi definisi aktif itu karena dia komponen yang menghancurkannya gitu. Kalau organisme berarti apa? Ya berarti makhluk hidup kan. Makhluk hidup. Kayak apa misalkan makhluk hidup? Eh ya ya kayak saya gitu kata Starboy. Benar. Ya termasuk manusia kan secara tidak langsung ya mengikis tanah atau mengikis batuan gitu buat dijadiin apa, kayak misalkan buat butuh pasir, buat butuh semen, buat bangunan rumah itu termasuk. Termasuk tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan tuh gini, misalkan ini ada batu. Ini ada batu misalkan. Ini batu.
Terus ini ada akar tumbuhan masuk ke sela-sela batuan gitu. Ya lama-lama batunya bisa retak, lama-lama bisa hancur gitu. Itu organisme. Jadi ya dia juga termasuk peran aktif dalam faktor pembentukan tanah. Tumbuhan, hewan, termasuk hewan juga ya. Kayak misalkan apa? Misalkan monyet gabut ngancurin batu gitu kan. Atau enggak misalkan ya terutama serangga atau hewan-hewan yang hidup di apa namanya di sekitaran batuan atau di sekitaran tanah gitu. Ya termasuk jamur juga, karena kan jamur juga hidup. Pokoknya segala bentuk makhluk hidup lah. Berarti apa? Ya ini gue masukin deh. Manusia ya, manusia, hewan, tanaman, apalagi tadi jamur termasuk lumut juga gitu, lumut. Ya organisme yang menghancurkan. Ya walaupun emang sekilas masa iya sih akar tanaman bisa ngancurin batu, ya itu kan karena kita ngelihatnya itu dalam sesuatu yang makro kan. Karena pada dasarnya kalau kita lihat misalkan 10 tahun apa namanya ya batu itu bisa hancur gitu karena perlahan akarnya itu bertumbuh. Terutama pohon-pohon besar yang ada di dataran tinggi pegunungan gitu. Coba aja kalau misalkan kalian tamasya nih. Misalkan yang deket-deket aja deh apa gunung-gunung atau bukit di sekitar rumah kalian, kalian daki gitu. Misalkan kalau orang yang tinggal di Jawa Barat coba apa namanya daki gunung apa bukan nggak usah harus ngedaki sih, coba aja naik ke bukit-bukit gitu. Atau enggak yang di Jakarta ke Gunung Sahari misalkan. Ya ke Gunung Sahari atau enggak gini, kalian ngeliat ke got coba suka ada lumut di sekitaran got itu secara tidak langsung itu juga perlahan mengikis gitu. Ya, Gunung Agung bener. Gunung Putri. Kalau Gunung Putri itu apa wilayah ya dia di Kabupaten Bogor. Got Jakarta kering, tergantung mungkin got lu kali yang kering. Kalau got gue tuh banyak airnya. Tuh. Terus kalau bahan induk apa? Bahan induk, teman-teman. Bahan induk. Ya kalau bahan induk berarti apa? Batuan asalnya ya. Ini gue hapus dulu deh sebelah sini. Ya kalau bantuan induk itu batuan asal. Ya batuan asal si tanah tuh dari apa gitu. Karena kan setiap tanah itu beda-beda kan. Apa namanya? Batuan induknya kayak misalkan ketika kalian ke Gunung Kapur atau Bukit Kapur ya maka tanahnya bakalan jadi tanah-tanah kapur gitu. Tanah-tanah yang kandungan apa namanya? Kalsium karbonatnya tinggi atau CaCO3, kalsium karbonat. Atau misalkan ketika kalian ke mana ya? Ke ke pegunungan itu berarti batunya biasanya batu-batu dari batuan vulkanik. Jadi ketika gunung erupsi itu kan enggak selalu magma kan yang keluar, tapi bisa juga pasir, bisa juga batu yang sebelumnya udah sempat ngebeku. Ingat gak? Yang namanya batuan beku itu nggak harus ngebekunya di luar, tapi bisa aja terbentuk di ganggang kan, di ganggang atau daiknya gunung api akhirnya dia naik gitu. Ketika ada erupsi ikut ikut bleberan gitu. Di korok betul Starboy. Batuan gang atau korok gitu. Atau enggak di daik ya itu keluar. Kalau kalian masih ingat sama apa namanya bahasan yang Mbak Dela. Terus iya, kemudian magmanya juga ikut ngebeku lama-lama ya jadi batuan batuan beku luar ya. Batuan beku luar gitu. Kayak batu-batu kali itu termasuk batu-batuan beku luar. Ya gitu. Itu beda-beda. Termasuk batu gamping, terus apa lagi batuan ya, obsidian, macam-macam batu. Ya, itu mau gak usah diapalin ya nama-nama batuan. Tapi yang terpenting itu sebenarnya dalam pembelajaran litosfer itu kalian paham apa namanya proses interrelasinya gitu. Artinya apa? Sebab akibat yang terjadi dalam fenomenanya itu kalian ngerti. Kayak misalkan kenapa bisa ada rawa tadi kan gue ngejelasin itu karena dia dataran rendah terus ada air yang menggenang. Terus misalkan lagi kenapa bisa terbentuk delta? Kenapa bisa apa namanya eh, terbentuknya
pegunungan gitu di daerah-daerah lempeng tektonik segala macam. Jadi yang terpenting tuh bukan nama-namanya, tapi lebih ke kalian paham apa namanya interelasi setiap pembentukan atau proses bentang alam gitu. Kak, kenapa tanah sawah kalau musim kering pecah-pecah? Karena dehidrasi tanahnya gitu. Artinya apa? Ketika tanah itu apa namanya? Di dalam tanah kan ada air ya. Di dalam tanah tuh ada air, ada air. Ketika ada panas nih, ada matahari, itu dia terjadi proses evaporasi kan, penguapan di dalam tanah itu juga. Jadi kandungan air di dalam tanah berubah jadi apa namanya? Jadi uap air atau gas terus dia naik ke permukaan. Otomatis apa? Air di dalam tanah berkurang kan, jadi kering. Nah, karena kering makanya dia pecah. Terjadi proses pemuaian. Sama kayak bibir kita gitu kalau kita jarang minum ketika bulan puasa gitu. Ketika apa namanya? Udah nggak bisa madol puasa lagi gara-gara udah gede gitu. Walaupun masih bisa ya. Ya ketika kita nggak minum bibir kita pecah-pecah gitu. Karena ya apa namanya air di dalam tubuh kita juga mengalami proses penguapan gitu atau apa namanya respirasi kan gitu karena ada matahari kan kecuali lu ngedokem aja di dalam rumah di dalam kamar AC gitu. Ketika sakit bibir jadi kering ya pertanyaannya kalau sakit kenapa bibir relatif kering juga itu biologi ya gue takut salah jawab. Kalau yang gue tahu nih gini betul Nafis karena dehidrasi. Ya, penyebab utamanya dehidrasi gitu. Jadi kenapa? Ketika kita sakit, apa namanya? Tubuh kita itu memproses panas lebih banyak gitu. Ya, otomatis terjadi penguapan juga di dalam tubuh. Betul kata Yasmin, uap panas dalam tubuh. Kalau demam suka keringetan. Ya, jadi ya dehidrasi segala macam itu karena tubuh kita juga air yang di dalamnya itu ikut menguap gitu. Ya gitu. Lanjut. Nah, kita ke topografi berarti selanjutnya. Topografi. Apa? Kalau topografi itu apa? Topografi itu beda tinggi ya, beda tinggi permukaan bumi. Beda tinggi permukaan bumi. Kenapa perbedaan dataran rendah, dataran tinggi itu mempengaruhi proses pembentukan tanah? Itu karena faktor eksogen lagi. Kenapa? Misalkan gue gambar deh dataran tinggi deh, gue gambar dataran tinggi, adik-adik. Gue gambar dataran tinggi, nah ini misalkan gunung. Terus ini dataran rendah nih di bawah nih. Aduh, curam banget ya. Iya, gini deh. Ya, hmm, ya gini deh. Batuan di dataran-dataran tinggi ini, ya ingat ya kalau dalam sifat eksogen, ketika kita berada di wilayah yang berbukit, dataran tinggi, curam, itu tingkat erosinya tinggi, tingkat penghancuran batuan itu tinggi. Ya karena angin bergerak dengan cepat. Air mengalir dengan cepat juga, mengalir dengan deras gitu. Maka proses penghancuran juga kuat gitu. Artinya apa? Kalau di dataran tinggi batu itu jadi lebih gampang hancur jadi beberapa bagian gitu. Tapi kalau di dataran rendah, tadi belum jelasin. Di dataran tinggi batuan gampang hancur, terus di sisi lain sedimentasi itu rendah gitu. Jadi sedimentasinya minim. Nih, gua tulis deh. Erosi kuat, tapi sedimentasi minim atau sedikit gitu. Sedimentasinya lemah berarti kan? Lemah. Artinya apa? Artinya jarang ada penumpukan hasil erosi, penumpukan tanah tuh jarang ada di dataran tinggi. Makanya kalau misalkan lu main air ke curug gitu, ketika lu main air ke curug, kaki lu yang lu injek biasanya apa? Batu apa tanah biasanya? Batu apa lumpur? Iya, biasanya langsung batu ya. Itu karena volume tanahnya sangat-sangat tipis atau bahkan nggak ada tanah gitu. Ketika lu di apa namanya di daerah berbukit, termasuk yang ada curug tadi. Tapi kalau misalkan lu di dataran rendah, misalkan Napis main ke BKT gitu. Si Napis kan katanya orang Jakarta Timur kan. Napis main ke BKT gitu. Akhirnya main ke BKT nyemplung. Pasti kakinya tuh
nginjek tanah gitu, nginjek lumpur ataupun nginjek ya hasil erosi lah atau sedimentasi. Berarti apa di dataran rendah? Kalau kita ngomong dataran rendah ya, kan berarti dataran tinggi nih, pegunungan sini. Apa berarti? Erosinya lemah, tapi sedimentasinya kuat gitu. Di sedimentasi banyak gitu lah, sedimentasi banyak kok. Ya, emang kayaknya si Nafis nih BKT Pride banget ya. Tumben nih Nafis kagak mau apa berucap nih BKT. By the way, gue juga beberapa kali pernah ke BKT jajan Marimas. Jajan es di BKT. Iya, jadi kalau di dataran tinggi, batu tuh gampang terkikis, tanah itu gampang tertransportasi atau terbawa air karena airnya deres, anginnya deres. Tapi kalau di dataran rendah, anginnya chill gitu, anginnya santai. Apa arus sungainya juga santai gitu. Maksudnya nggak deres kan. Karena kan permukaannya datar gitu. Kalau dataran rendah relatif datar. Makanya otomatis pasir-pasir yang ke bawah air tuh turun gitu perlahan di dataran rendah. Akhirnya numpuk jadi sedimentasi di sekitar aliran sungai. Numpuk 10 tahun kemudian jadilah lahan-lahan aluvial di dataran rendah gitu. Nah, kalau longsor itu juga terjadi karena erosinya yang sangat kuat, terutama di daerah-daerah yang lerengnya curam. Kalau apa namanya? Kalau longsor itu. Kenapa? Karena faktor terjadinya apa namanya longsor itu kan ada 3. Yang pertama ya karena gravitasi pasti. Yang kedua karena apa? Karena curam. Faktor ketiga karena air gitu. Jadi air masuk ke dalam pori-pori tanah. Masuk ke dalam pori-pori tanah. Nah, karena tanah itu rentan, banyak faktor sih kenapa tanah itu bisa jadi rentan ketika dia terinfiltrasi air yang dalam apa namanya kategori banyak gitu, jumlah yang sangat banyak. Itu terus ya tanahnya jadi lembek, strukturnya lembek, ya ambrol secara bersamaan, secara tiba-tiba gitu. Banyak faktor kayak misalkan apa namanya perubahan tutupan lahan gitu. Ya, yang harusnya kan wilayah-wilayah kalau di akhir atau kalian pernah belajar tentang metode konservasi tanah, di mana tanah yang kemiringan ya nih, kemiringan tanahnya itu ini ya, misalkan ini, itu lebih dari 45 derajat, itu harusnya udah jadi lahan konservasi. Artinya apa? Nggak boleh dibangun build up area, nggak boleh dibangun apa gitulah. Itu harus jadi wilayah konservasi. Ketika dia, salah ya ini ya, bukan kurang dari, tapi lebih dari 45 derajat. Karena kan kalau 90 derajat gini kan siku-siku. Berarti kalau 45 derajat itu setengahnya gitu adik-adik. Ya gitu terkait dengan longsor. Ya, ya selain ya benar-benar. Selain apa namanya? Selain tadi gua ngomongin dari segi topografi, faktor yang kedua yaitu pasti temperatur. Suhunya berbeda dengan suhu di dataran rendah. Artinya batu itu apa namanya? Ya karena dingin. Terus dataran rendah relatif panas. Tapi kalau menurut gua faktor yang paling berpengaruh itu tadi, faktor-faktor eksogen yang apa namanya? Mentransportasikan tadi gitu. Kayak misalkan dataran tinggi. Ketika dataran tinggi nih, itu kan dingin ya. Nih, ketika dataran tinggi ini batu, aduh warnanya kehitaman. Ini deh, gua agak cerahin dikit. Misalkan batu nih, ya batu di dataran tinggi lah. Itu kan karena dia dingin ketika air itu masuk nih atau infiltrasi nih, tetesannya yang masuk, infiltrasi ke dalam batu. Nah, lama-lama air itu mengalami proses pendinginan kan. Berarti apa? Penurunan suhu. Kok jadi gini ya pensilnya? Terjadi penurunan suhu. Penurunan suhu artinya apa? Artinya air-air yang tadi infiltrasi ke dalam apa namanya ke dalam batuan tadi itu ikut membeku gitu. Akhirnya apa?
ketika air membeku di dalam batu, yaitu menambah massa airnya kan. Sama kayak misalkan lu bikin bikin es batu. Ketika air yang lu masukin ke dalam freezer itu lama-lama membeku, itu kan bikin plastiknya jadi agak lebar kan. Itu karena massa benda yang padat itu lebih besar daripada ketika dia dalam bentuk cair. Itu kalau itu di dataran tinggi ya, yang disebutin tadi di pegunungan. Gitu. Memuai. Kok gambarnya jadi hancur gini ya? Bentar gue keluarin dulu ya. Ini agak error. Wis. Makasih, Be. Bentar. Ya udah normal ya. Nggak bisa dihapus tadi. Oh ini nggak bisa dihapus ya? Oh ini nggak bisa dihapus ya? Ya udah kita lanjut dulu dah. Ini dia nggak bisa dihapus, kepala batu nih. Ya lanjut. Kita masuk ke sifat fisik tanah. Iya betul, ini apa tablet Samsungnya Mas Aji. Aji Santoso, pemain bola. Ini bisa gak tadi dihapus ya? Ya, sekarang kita masuk ke struktur atau sifat fisik tanah gitu. Ya, yang pertama dia ada tekstur tanah. Jadi tekstur tanah itu tingkat kasar halusnya tanah. Nah, ini sangat dipengaruhi dia sama si ukuran butir tanah tadi. Ini gua agak merahin dikit deh. Ini sangat dipengaruhi sama yang di atas tadi nih. Di mana setiap tanah itu punya komponen pasir, debu, dan juga liat. Ya enggak? Berarti apa? Semakin banyak, gue terus di bawah deh. Semakin banyak debunya, jangan debu deh, semakin banyak pasir, maka dia makin kasar kan. Karena kan butirnya besar. Sedangkan semakin banyak debu dan liat, maka dia nanti teksturnya akan relatif jadi halus. Kenapa bisa kayak gitu? Itu karena butir si butir ukuran pasir, debu sama liat yang berbeda-beda. Misalkan gini, ini pasir deh, ini gue tandain P. Ini P. Ini P. Ini P misalkan, ini pasir, pasir, pasir. Ya karena ukuran butirnya besar, maka ketika ketika komponennya banyak si pasir itu, maka relatif ya kasar. Sama kayak misalkan lu megang garam kan akan berbeda sama gula. Karena ukuran butiran si gula itu lebih kecil dibandingkan dengan si garam. Makanya gampang ngebedain gula sama garam kan. Pakai tangan aja gitu. Kecuali kalau batunya batu itu ya gulanya gula batu. Mungkin kalau gula batu bukan tekstur lagi itu mah, ukurannya emang gede dia mah. Ya gitu, itu terkait tekstur tanah. Di mana nanti si tekstur tanah itu bakalan mempengaruhi permeabilitas, ya gak? Jadi kalau permeabilitas itu kan dia tingkat kemampuan air meloloskan diri ke dalam tanah kan. Di mana nanti ada dua, ada yang sifatnya itu dia impermeable. Wah, tebal banget, guys. Kemampuan tanah meloloskan air deh. Kemampuan ya tunggu kiris. Kemampuan tanah meloloskan air gitu. Ya ada yang masuk ke impermeable, ada yang masuk ya permeable. Kebalik. Ya itu kelemahan gua yang ke 25, suka ngomong terbalik. Mbak, ini dong foto kirisnya. Ya kirisnya foto gitu sih. Ini kirisnya scan.
Ya, kalau impermeable apa? Impermeable berarti dia yang kedap air. Artinya dia sulit masuk air gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Itu karena komponen liatnya itu banyak. Jadi tanah-tanah yang teksturnya liat atau komponen debunya banyak, itu dia relatif sulit kemasukan air. Kenapa? Karena bisa dibayangin gini. Misalkan gini. Misalkan liat, ini liat yang ukuran lebih kecil. Liat, liat, liat. Nah, liat, liat. Ini kan di sini ada jeda kan? Aduh, gambar gue kebangetan numpuk. Ya, misalkan ini liat, ini liat, ini liat. Nah, di antara 3 butir pasir ini kan ada porositas kan, atau pori-pori tanah gitu. Porositas. Nah, pada tanah yang banyak liatnya itu porositasnya atau pori-porinya itu kecil. Berbeda dengan misalkan kalau ukurannya besar kayak pasir tadi, misalkan ini pasir. Ini pasir. Ini pasir gitu. Ini pasir. Ini kan porositasnya besar kan, atau pori-porinya gitu, porositas. Maka apa namanya? Ya ketika air laut apa namanya mengenai wilayah pesisir gitu yang banyak pasirnya, maka airnya pasti langsung masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi gitu. Jadi nggak bakalan numpuk gitu. Beda sama daerah-daerah rawa, daerah-daerah sawah yang fraksi tanahnya itu didominasi sama debu, sama liat segala macam. Itu terkait dengan tekstur tanah sama permeabilitas gitu. Terus yang kedua warna tanah. Ya, kalau warna tanah itu kenampakan tanah yang dipengaruhi sama komponen tanahnya. Jadi komponen tanah yang kita lihat tadi di atas kan, dia ada apa tuh? Ada anorganik, organik, itu mempengaruhi warna tanah. Kayak misalkan tanah yang banyak humusnya, dia banyak banyak humusnya, dia warnanya bakalan relatif gelap gitu, dibandingkan dengan tanah-tanah yang masih muda gitu, atau tanah yang baru erupsi gitu dari gunung berapi, atau tanah-tanah yang kandungan organiknya itu rendah, kayak tanah merah, itu warnanya relatif terang gitu. Ya itu tergantung juga proses pembentukan tanahnya. Jadi kan kalau ngomongin tanah ada tanah usia dewasa sama tua gitu yang warnanya gelap. Itu karena dia udah proses lanjutan. Jadi dari dataran tinggi dia ke bawah sama air, dia ke bawah ke dataran rendah, numpuk sama apa namanya sama humus, numpuk sama apa namanya jasad-jasad makhluk hidup yang udah mati karena proses-prosesnya panjang kimiawi dari dataran tinggi yang ke bawah ke dataran rendah, makanya biasanya warnanya relatif gelap. Atau enggak kayak tanah-tanah di Kalimantan itu relatif gelap karena ya dia emang dataran rendah wilayahnya gitu. Artinya apa? Terjadi penumpukan humus yang lumayan apa namanya? Lumayan banyak gitu di permukaannya. Makanya inilah yang biasanya bikin apa namanya? Solum tanah tuh tebal. Karena biasanya dataran rendah kan itu tadi kan sedimentasi. Beda sama dataran tinggi tadi kayak main di curug gitu. Apa bintang main di curug ketika berendam kakinya pasti nyentuhnya batu. Itu karena solum tanahnya atau lapisan tanah di ya di air itu dia relatif rendah. Anjir katanya. Ya kalau temperatur tanah berarti ya apa namanya keadaan panas dalam tanah ya itu sangat dipengaruhi sama kondisi permukaannya. Terus kondisi geografisnya dia berada di apa namanya di dataran tinggi atau dataran rendah. Di mana nanti ya ini bakal mempengaruhi organisme tanah juga gitu. Apa ya tanah-tanah yang dingin itu kan berarti tanah-tanah yang enggak mendukung proses kehidupan di sana kan, beda sama tanah-tanah yang relatif hangat ada di dataran rendah gitu, terus ada di daerah-daerah tropis gitu, itu lebih banyak cacingnya, lebih banyak apa berarti eh ya gaang kalau lu sering mancing. Ada lagi apa kelabang, terus lelue, ada yang tahu gak lelue? Lelue ada yang tahu gak? Beda ya Naura antara solum sama porositas. Kalau solum tadi itu lebih ke ketebalan tanahnya itu antara apa namanya wilayah yang solum tanahnya tebal sama solum tanahnya tipis gitu di dataran tinggi. Itu terkait dengan faktor eksogen. Tapi kalau porositas itu lebih ke ukuran pori-pori tanahnya gitu. Ya, sehingga dia menyebabkan nanti bakalan permeable atau impermeable. Lelue ada yang nggak ada yang tahu lelue? Apa sal lelue sal? Ya gue nggak setan katanya. Kaki seribu warna merah. Ya ada benernya. Ya kaki seribu yang warnanya merah. Kalau kalian mungkin pernah ngeliat ya di tanah gitu. Biasanya di tanah-tanah
Luwing, ya bener namanya luwing sih kalau di daerah biasanya. Apa ya, serangga yang lipet-lipet gini nih, kayak kaki seribu, tapi kalau kita pegang dia ngelingker gitu, malu gitu. Geli banget. Ya kan dia nggak nyerang, nggak apa ya, nggak ngasih racun gitu. Bau, bener kalau bau mah bener bau. Iya, dia masih satu apa namanya, satu family gitu sama kaki seribu. Berarti kalau kaki seribu tuh dia masuk kemana tuh? Ya, spesies ulat-ulat sangat tidak bagus. Lanjut. Ada yang mau nanya kan sampai sini? Terkait dengan faktor pembentuk tanah, terus apalagi tadi, sifat fisik tanah, itu. Sering gue bakar kalau ketemu, astagfirullah. Tidak sayang hewan. Aduh. Gue biasa kalau SD suka nemu tuh, kan belakang belakang SD gue masih banyak sawah. Biasanya buat jadi bahan iseng godain cewek gitu. Jejilin ke cewek gitu, geli-geli. Ya, ada yang mau nanya gak? Gue scroll dari lagi deh pertanyaan tadi di atas. Bentar, gue baca-baca dulu. Tadi banyak yang nanya soalnya di atas. Ada penampakan ya di luar luluwe itu. Luluwenya udah apa? Jamur sama lumut nggak masuk ke dalam tumbuhan ya? Gue tahu nih, nanya pasti anak sosum nih. Ya, kalau jamur sama lumut itu kalau dalam apa namanya, dalam kingdom makhluk hidup itu beda. Kalau apa namanya? Kalau jamur itu dia masuk ke kategori fungi. Fungi. Kalau tumbuhan itu pelantai gitu. Kalau apa? Kalau hewan itu berarti animalia. Iya, kalau maksudnya pelantai bukan? Iya, kalau lumut baru masuk pelantai, lumut. Karena kan pelantai ada 3 kan, nih anak-anak IPA pasti tahu nih. Ada spermatopita, terus ada bryopita, sama gue lupa satu lagi, tumbuhan paku pokoknya gitu. Tapi kalau fungi itu beda, fungi itu emang dia masuk ke kingdom sendiri. Betul ya, fungi jamur. Ya, fungi biasa ada di sekitar kita, di badan kita juga bahkan ada jamur. Kalau kloropita ya, kloropita tuh setahu gue ganggang hijau, klorofil di akar katanya, kloropita, ganggang hijau kalau nggak salah. Setahu banget ya gue. Iya, bryopita tumbuhan paku, terus spermatopita itu lumut atau enggak tumbuhan berbiji. Ya lumut tuh ya. Pasti kalian tahu lah gitu. Karena kan SMP juga belajar biologi kan adik-adik. Bahkan di SMA juga ada yang belajar biologi kan, IPS, biologi LM, biologi lintas minat. Aspergillus wenti itu nama spesiesnya. Ya, kita masuk ke horizon tanah, adik-adik. Horizon tanah. Ini sebenarnya nanti mau gue bikin apa namanya? Bakalan ada video itunya di YouTube. Cuma nggak apa-apa, kita belajar sini. Biar nanti ada reviewnya dari YouTube. Ya, apa horizon tanah itu apa, teman-teman? Horizon tanah itu simpelnya dia struktur vertikal tanah. Struktur vertikal tanah. Atau struktur tanah dari permukaan atau dari paling atas ke lapisan yang paling bawah. Itu namanya horizon tanah. Ya, horizon tanah tuh ada 5 kalau kalian perhatiin warnanya. Yang pertama itu yang warnanya gelap banget, terus yang di bawahnya itu yang ada akar tanaman, terus di bawahnya lagi itu batu sama tanah, terus banyak batu, sampai yang paling bawah tuh batu semua. Ya, kick bintang, waduh, jangan. Ya, lanjut nih. Ya, kita lanjut ke apa namanya, horizon tanah. Pertama kita masuk ke lapisan paling atas. Ada yang tahu nih lapisan apa masuknya? Horizon tanah paling atas, horizon tanah paling atas, horizon tanah paling atas. Coba nih gue nanya nih, yang jarang muncul nih. Coba siapa ya? Jade, coba Jade. Masih ada gak nih orangnya Jade? Horizon tanah yang paling atas tuh horizon apa namanya?
Jadi jarang ngomong nih pada nih. Tuh, ada yang udah jawab tuh. Ya, lapisan bahan organik, betul. Jadi ini namanya horizon O. Gue ganti warna dulu deh. Ini namanya horizon O. Atau disebut juga horizon organik. Ya, horizon O ini dia lapisan tanahnya tipis biasanya, permukaan tanah, warnanya relatif gelap. Ini dikarenakan apa? Banyak penumpukan bahan organik gitu di permukaannya. Makanya warna lapisan atas ini biasanya relatif gelap. Itu lapisan horizon O yang paling atas. Dia biasa menjadi media tanaman-tanaman itu. Terus di bawahnya horizon O, ya wajar ya, di atas tuh banyak bahan organik tuh wajar. Kenapa? Ya karena ketika daun gugur, ya pasti adanya di atas kan, nggak mungkin langsung masuk ke bagian bawah gitu. Karena surface benar, karena dia di permukaan, jadi banyak bahan organik. Misalkan kayak Niki gitu, misalkan Niki ngeludah gitu atau buang pipis gitu di pinggir jalan di atas tanah, itu kan berarti bahan organik kan, termasuk kita waktu kecil kan disuruh buang air kecil ke depan rumah. Kayak gue waktu kecil kan, yang namanya apa namanya, ya biasa kan rumah itu macam-macam ya. Kamar mandinya kebetulan di rumah gue tuh cuma satu. Jadi kalau pagi tuh suka berebut kamar mandi. Nah, termasuk waktu gue kecil. Jadi suka, udah kencing aja tuh di depan rumah. Ya gue kencingin lah atas tanah. Waktu itu masih masih banyak tanah. Itu termasuk bahan organik karena bersumber dari makhluk hidup. Ya, karena dia di surface, makanya dia banyak lapisan organiknya gitu. Nah, bedanya apa sama yang bawah? Bedanya kalau yang bawah, ini dia disebut juga lapisan horizon A. Horizon A disebut juga topsoil, lapisan atas. Nah, di lapisan horizon A ini dia terdiri dari ya mineral tanah yang pasti, mineral tanah dan juga apa? Ya, dan juga humus. Ya kalau mineral tanah jelas ya, mineral tanah itu sumbernya dari batu yang hancur nyatu sama air, yaitu disebut mineral tanah gitu. Yang tadi gue bilang pasir liat debu, itu mineral tanah. Nah kalau humus sendiri, itu tadi gue jelasin juga di awal. Jadi humus itu tumbuhan, ranting, termasuk daunnya, akarnya, bahkan bunga-bunganya. Ketika dia hancur, lembek, baru dia jadi humus. Nah itu ada urutannya teman-teman. Ketika dia gugur nih, ketika daun itu gugur ya, nih daun ini. Ketika daun ini gugur gitu jatuh, nah ini kan masih seger ya, masih seger. Ini bukan humus kalau dia masih seger. Itu biasa ada di lapisan organik, lapisan paling atas. Nah, ketika lama-lama nih terkena hujan lah, apalagi terkena angin lah, lama-lama daunnya mulai perlahan hilang bentuknya. Sisa apa biasanya? Sisa apa? Sisa tulang-tulang daunnya, ya gak? Sisa tulang-tulang daunnya gitu. Biasanya sisa tulang-tulang daun. Keinjek-injek, betul. Main bola keinjek, kena motor keinjek. Nah, tulang-tulang daun ini pada bahan organik, terutama tumbuhan yang udah hancur, ini disebut serasah. Serasah namanya, serasah. Nah, serasah ini kemudian hancur-hancur, ya ngikutin jejak si daun, hancur semua hancur, warnanya gelap kan, makin lama makin gelap. Jadi kalau pembusukan itu identik sama warna yang gelap. Ya, kayak misalkan kulit kita ketika ngebusuk kan gitu, lampu pucet lama-lama gelap, koreng lama-lama gelap. Begitu juga dengan tanaman, yaitu mungkin apa namanya dipengaruhi sama ya sel-selnya udah mulai mati, karena kan di daun ada sel kan. Apalagi kandungan air di dalam daunnya juga udah mulai hilang. Ya pokoknya dia warnanya jadi gelap, nyatu sama tanah, jadilah humus. Itu disebut humus. Jadi humus itu yang udah benar-benar ngebusuk gitu, yang udah benar-benar hancur dan dia nyatu sama tanah sampai nggak kelihatan bentuk wujud si daunnya atau si akarnya gitu. Gitu. Bedanya apa? Bedanya horizon O itu masih relatif seger yang gue bilang tadi. Gitu, ada yang mau nanya gak sampai sini? Aus juga, guys.
Ya, ada yang mau nanya? Enggak, sampai sini. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya tuh? Nggak ada E ya? Jadi nggak ngurut ya? Nggak ngurut kayak abjad gitu. Yang pertama O, yang kedua A. Terus selanjutnya itu lapisan apa? Horizon apa nih? Horizon B namanya. Oh, salah warna, guys. Horizon B. B ini disebut juga subsoil. Subsoil. Itu. Apa? Kalau lapisan B ini itu disebut juga itu lapisan pencucian tanah. Lapisan hasil pencucian tanah. Maksudnya apa sih? Hasil pencucian tanah. Apa? Hasil pencucian tanah. Bukan berarti ada yang nyuci ya, tapi lebih tepatnya itu. Jadi ketika air infiltrasi nih, misalkan hujan tek 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 tek, hujan tek 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 gitulah, masuklah. Infiltrasi itu rembes lah bahasanya. Ya, ngeh gak? Infiltrasi itu rembes, resep gitu. Kalau bumbu tuh berarti resep lah gitu, bumbunya ke dalam-dalam daging gitu. Kurang lebih kayak gitu infiltrasi. Jadi jangan bingung ya, gue dari tadi nyebutin infiltrasi mulu, infiltrasi gitu. Jadi infiltrasi itu rembes, resep, nyerep gitu. Rembes, resep, nyerep, ngedelem gitulah, pokoknya masuk gitu. Masuknya air ke dalam, ya ke dalam permukaan tanah. Kalau kita lagi ngomongin infiltrasi air ke dalam tanah. Dia masuk ke dalam tanah, nih air. Baik dari hujan lah, baik dari misalkan lu nyiram tanaman, di tanahnya langsung gitu, ataupun dari sungai yang meluap. Dia masuk ke dalam tanah. Nah, ketika dia masuk nih, ini kan butir-butir airnya mengikis atau membawa partikel-partikel tanah juga kan, walaupun enggak banyak gitu. Pokoknya ketika dia ngalir ya ada yang terbawa, ada yang terbawa. Nah, itu yang disebut dengan pencucian tanah. Jadi airnya itu ikut membawa partikel-partikel tanah yang dilewatin sama dia gitu. Nah, makanya yang terbawa sama dia itu biasanya ngumpul atau ketahan di sini sama di lapisan ini tadi nih, di bawahnya subsoil gitu. Dia masuk pokoknya ke dalam. Nah, ini disebut dengan apa namanya tadi? Ya, pencucian tanah. Ini gue tandain deh. Ya, ini karena pencucian itu terjadi karena adanya infiltrasi gitu. Ya, lanjut. Di bawah lapisan B itu ada horizon, aduh, warna putih harusnya. Apa? Di bawah lapisan B itu ada horizon OABC. Ya, ini horizon C namanya. Horizon, wah, salah warna. Horizon C atau disebut juga parent material. Apa? Parent tuh apa parent? Adik-adik. Parent tuh apa parent? Paren. Ya, lapisan paren itu lapisan bahan induk disebut juga. Jadi lapisan horizon C itu disebut juga berisi mineral tanah dan juga apa? Berarti ya bahan induk. Jadi bahan induk itu simpelnya apa? Batuan induk yang hancur gitu. Batuan induk yang melapuk gitu. Melapuk deh bahasanya, jangan hancur. Telah mengalami proses pelapukan gitu. Nah, pelapukan dari mana? Pelapukan lapisan yang ada di bawahnya. Yaitu ini terjadi di masa lampau ya. Jadi awalnya gini, ini batu di dataran rendah atau terbentuk di mana lah gitu di dataran tinggi. Hancur, terbentuklah horizon C, kemudian hancur lagi terbentuklah horizon B. Terus jadilah tanah penumpukan, terbentuknya lapisan A. Baru nanti banyak makhluk hidup segala macam, terbentuklah lapisan paling atas O gitu. Nah, lapisan bawah itu disebut juga horizon R. Horizon R.
disebut juga bedrock. Nah, bedrock ini dia lapisan paling bawah, lapisan terbawah dengan batuan induk yang relatif besar, yang besar gitu. Jadi batuan utamanya lah gitu. Jadi batu-batu ya. Bukan nggak bisa hancur, tapi dahulunya dia hancur. Ya, inget nih. Dulu bedrock ini hancur, terus pecah jadi beberapa bagian, terbentuklah horizon C. Nggak semuanya hancur ya, tapi ya sebagian hancur ngebentuk horizon C. Karena ada penumpukan tanah. Kemudian terbentuk horizon B, A, baru nanti R gitu. Jadi nggak semuanya hancur. Kalau semuanya batuan bedrocknya hancur, itu langsung ke magma nanti. Jadi bedrock ini ya lapisannya tebel gitu. Dia yang menuju ke lapisan-lapisan kemantel bumi gitu. Makin bawah, makin keras, makin padat gitu. Nah, biasanya lapisan yang paling bawah ini dia sifatnya udah impermeable, artinya dia udah kedap air itu susah masuk ke dalamnya. Ya pokoknya ya ketahan di lapisan-lapisan atasnya. Makanya kalau gue ngomong ini misalkan batas tanah tuh apa? Batas tanah secara vertikal. Batas tanah tuh berarti sampai mana itu tuh bisa disebut tanah. Apa? Yang pertama udah ketemu batu, ya ada benernya juga. Sampai horizon C. Ya ini emang udah mau kelar ya. Udah paling terakhir karena di bawah udah kosong tuh. Udah lumayan banyak bahasan kita. Ya batas tanah tuh yang pertama ketika dia itu udah nyampe bedrock. Udah nyampe lapisan batuan induk. Yang kedua, ketika udah nggak bisa ditemuin lagi organisme gitu. Jadi kalau misalkan di sini masih ada akar nih, di sini masih ada akar, misalkan akar jumput tanaman gitu. Misalkan di sini masih ada akar apa? Akar pohon meranti gitu atau akar pohon jati. Dia kan panjang ya. Ini masih disebut tanah sebenarnya. Jadi tanah itu media tanaman. Makanya batas tanah secara vertikal yang pertama batuan bedrock, yang kedua ketika udah nggak ada organisme gitu. Rumput liar akarnya panjang enggak. Biasanya apa namanya? Rumput liar, tanaman sayuran itu akarnya dia ada di sini. Jadi horizon A itu subur ingat nih, subur untuk tanaman yang usianya itu pendek, itu horizon A gitu. Ya, tanaman yang usianya pendek itu horizon A. Makanya kalau dari gambaran gue tadi nih, bunga itu akarnya cuma sampai horizon A, iya gak? Akar bunga. Ini kan akarnya ceritanya kan. Itu adik-adik. Ya berarti makin lama umur tumbuhan makin banyak akarnya. Kalau misalkan pohonnya gede tapi akarnya cuma nyampe horizon A, ya dia bakal gampang kena angin, teman-teman. Jadi dia yang pertama itu bentuk adaptasinya dia mencari air kan. Karena kan semakin besar tanaman, kebutuhan air makin banyak gitu. Jadi dia nyari. Tergantung tanamannya emang beda-beda gitu. Misalkan lu nanam bawang yang baru seminggu sama nanam bawang yang udah 2 minggu, pasti akarnya lebih panjang yang 2 minggu gitu. Kalau batas horizontal apa? Batas horizontal sampai nggak ada tanah kan, berarti ya kayak misalkan laut gitu kan. Karena kan laut itu biasanya ya dia apa namanya, landas kontinennya batuan gitu. Nah, kan horizontal ya sekitar lu misalnya kayak dataran tinggi pegunungan kan nggak ada ujungnya, itu pucuknya itu nggak ada tanah, batu gitu, batu-batu keras gitu. Ya gitu. Abis ini kelasnya lagi berarti ada di jam berapa? 7:30 sama apa namanya, sama adik gua Faiz. Sama adik gua Faiz Ataki, benar ya. Ya, ada yang mau nanya gak sampai sini?
ya apa namanya? Ya, definisi tanah habis itu gimana emang, Dit? Karena kan tanah itu ya proses pembentukannya setiap hari itu terjadi kan. Selama masih ada sinar matahari, selama masih ada angin, itu apa namanya? Ya masih ada tanah. Nah, termasuk daerah Timur Tengah itu ada tanahnya, cuma apa? Komponen pasirnya, ingat nih, komponen fraksi tanah pasirnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan debu sama liat. Itu daerah Timur Tengah. Iya, emang waktunya tidur siang adik-adik. Biasanya tanaman ditanami sampai lapisan apa? Kalau kita nanamnya tanaman komoditas kayak sayur, apalagi ya kacang-kacangan atau perkebunan, itu bisa sampai lapisan B ataupun C gitu. Terutama lapisan A. Jadi biasanya kalau tanaman yang umurnya pendek ya, umurnya kayak ya sebulan panen atau 3 bulan panen, itu biasanya kayak padi, itu nyampe lapisan A sini. Itu akarnya nyampe situ, adik-adik. Ya, ya, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, udah, udah nggak ada yang mau nanya lagi, Kak Imam aja tidur tuh. Ya, mungkin itu aja dari gua. Kalau soal PPT udah pernah di-share kan, PPT yang satu bab. Ini kalau ngomongin PPT ya, ini sebenarnya masih di bawahnya litosfer. PPT litosfer itu dia ada pedosfer gitu. Ya, makasih buat semua yang udah datang, yang sudah apa namanya meluangkan waktunya di saat weekend. Gue seneng banget bisa ngajar lagi di weekend. Karena dulu gue ngajar weekend doang gitu biasanya. Karena kan biasanya hari biasa kuliah. Gitu. Jadi udah lama juga nggak ngajar di weekend gitu. Berarti dari tadi 70, sekitar 15 orang mungkin tidur, mungkin jalan, mungkin kemana gitu, nggak apa-apa. Ada recordnya juga kan. Ya jadi 15 orang lah, berarti berapa tuh sekitar? Ya 10%-nya berarti. KO 15%-nya. Ya, thanks Lur. Makasih semua yang udah datang. Semoga lolos SNBT, amin. Semoga lolos ujian mandiri, SNM, apapun lah itu ke PTN impian kalian. Ya, mungkin minggu depan ya. Mungkin minggu depan, karena kan ini materi litosfer udah keluar. Jadi minggu depan, hari Minggu ya, itu gue pengen ngebahas soal. Jadi gitu, kelar materi, kita post test. Jadi post test itu setelah kita materi bab kelar, kita bahas soal. Ya mungkin itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.